Pesta Akbar Pemilu 2024 memang masih terbilang lama. Namun, beberapa calon potensial untuk memimpin NKRI di masa depan sudah mulai terlihat. Anies Baswedan hingga Prabowo yang disebut-sebut menjadi favorit utama. Meski ada juga nama-nama baru seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, dua sosok gubernur yang punya pencapaian luar biasa hingga disebut-sebut menjadi penantang kuat pada pemilu 2024. Sama-sama menjabat sebagai gubernur dan masih berusia muda. Berikut 7 beda gaya, karir, dan prestasi Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa kecil. Lahir pada 28 Oktober 1968 di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ganjar Sungkawa merupakan anak kelima dari 6 bersaudara, buah cinta dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Sri Suparni. Semasa kecilnya, kehidupan keluarga Ganjar terbilang sederhana. Ayahnya merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam 3 operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah tahun 1958 silam. Sementara Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil, lahir pada 4 Oktober 1971 di Kota Bandung. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari keluarga yang cukup terpandang. Kakeknya, Kiai Muhyiddin, merupakan pahlawan nasional dan ulama besar Jawa Barat. Sementara kedua orang tuanya, Aceh Misbah Muhyiddin dan cucu Sukaisi, berprofesi sebagai dosen. Walaupun demikian, kehidupan Emil kecil ternyata juga tak semudah yang dibayangkan. Penghasilan kedua orang tuanya yang terbilang pas-pasan membuat mereka kerap berbagi lauk dan makan seadanya. Bahkan, di bangku kelas 1 SD, Emil sudah berjualan es mambo demi membantu perekonomian keluarga. Pendidikan. Sejak masuk SDN 2 Tawangmangu, orang tua Ganjar mengubah namanya menjadi Ganjar Pranowo karena menganggap nama terdahulu bisa membawa nasib buruk di kemudian hari. Sempat pindah ke SDN 1 Kutoarjo, Ganjar Pranowo yang selalu jadi ketua kelas di masa SD itu, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Kutoarjo. Dan di masa inilah, ia membantu orang tuanya berjualan di toko kelontong dan bensin eceran hingga 3 tahun berselang. Ia masuk ke SMA 1 BOPKRRI Yogyakarta. Lalu, pada 1987, ia masuk ke Fakultas Hukum UGM dan sempat memimpin organisasi alam dan lingkungan FH Hukum Majestic 55 periode 1988-1990. Adapun Emil memulai pendidikan di SDN Banjarsari 3 Kota Bandung tahun 1978. Setelah itu, ia masuk ke SMPN 2 Bandung tahun 1984 dan Seman 3 Bandung 3 tahun setelahnya. Emil yang sedari kecil dikenal sebagai sosok yang cerdas, berhasil masuk ke Institut Teknologi Bandung. Di masa inilah, ia sangat aktif dalam kegiatan UKM dan beberapa organisasi kemahasiswaan. Hingga di usia 24 tahun, ia berhasil sarjana dengan gelar insinyur jurusan arsitek pada tahun 1995 dan meraih gelar S2 Master of Urban Design Universitas California 6 tahun setelahnya. Karir. Selepas lulus kuliah di Fakultas Hukum UGM, Ganjar bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakarsa. Setelah itu, ia sempat bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Hingga beberapa tahun kemudian, Ganjar yang juga aktif di GMNI serta pengagum sosok Soekarno dan simpatisan PDI, memilih bergabung dengan Partai PDIP. Benar saja, ia berhasil menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP periode 2004-2009 dan 2009-2013. Sejak itulah, karir politiknya kian meroket.
Ganjar kemudian memberanikan diri maju pada Pilkada Jateng 2013. Bersama Heru Sudjatmoko, ia berhasil memperoleh suara terbanyak. 5 tahun kemudian, Ganjar berhasil mempertahankan posisinya sebagai orang nomor 1 Jateng setelah memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2018. Sementara Emil, usai lulus S2 di luar negeri, pada 2002 ia memilih pulang ke Indonesia. Dan 2 tahun kemudian atau pada Juni 2004, ia dan 4 temannya mendirikan sebuah perusahaan bernama Urban, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. Siapa sangka, perusahaan konsultan yang dia bangun sukses dan banyak mendapatkan penghargaan. Figur Ridwan Kamil sebagai arsitek hebat ditambah statusnya sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor membuat dirinya terpilih sebagai Wali Kota Bandung tahun 2013 dan Gubernur Jabar tahun 2018 sampai saat ini. Prestasi. Saat memimpin Jawa Tengah, prestasi Ganjar yang paling kentara ialah dalam bidang pelayanan publik, di mana di bawah kepemimpinannya, ia berusaha mengubah tatanan birokrasi Jateng menjadi lebih sehat dan cepat dalam melakukan pelayanan. Hasilnya, pada tahun 2019 sampai 2021 saja, Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Sementara Kang Emil, prestasinya tentu lebih banyak di bidang tata kota, di mana saat menjabat sebagai Gubernur Jabar, ia mampu menangani berbagai masalah khas perkotaan metropolitan, seperti masalah angkutan publik, sampah, sampai penataan PKL. Tak hanya itu saja, arsitek Museum Tsunami Aceh dan Marina Bay Singapura ini juga masuk dalam The Best 7 Asia Governor dari Asia Business Info tahun 2020. Gaya kepemimpinan. Melihat dari cara kerjanya sebagai Gubernur Jateng, tentu Ganjar merupakan sosok pemimpin yang tegas dan berani menentang segala hal yang menyimpang dari peraturan. Bukan hanya itu saja, ternyata sosok Ganjar juga merupakan tipikal pemimpin yang dibutuhkan saat ini karena memiliki kepribadian yang dekat dengan rakyat dan mau mendengarkan aspirasi anak muda. Sementara Emil mempunyai gaya kepemimpinan yang berlandaskan akhlak dan keteladanan. Dalam artian, ia sebagai pemimpin selalu berusaha memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Selain itu, Emil juga sosok yang terbuka, mau menerima saran dari warganya. Buktinya, ia membentuk 12 tim penasihat wali kota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Asmara. Di balik kesuksesan Ganjar, ada sosok sang istri Siti Atikoh yang selalu setia mendukungnya. Wanita yang merupakan cucu dari Kiai Haji Hisham Akarim, pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran ini dipersunting Ganjar Pranowo pada tahun 1999. Dan dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Di lain sisi, walau lebih 20 tahun membina rumah tangga, keduanya selalu harmonis dan kerap mengumbar kemesraan di jagat maya. Sementara, Ridwan Kamil menikah dengan Atalia Praratya pada tahun 1996. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yakni Camelia Letitia Az-Zahra dan Emeril Khan Mumtaz yang meninggal karena tenggelam di Sungai Aire Swiss pada 2022 lalu. Selain 2 anak kandung tersebut, Emil juga merawat seorang anak yang diberi nama Arkana Aidan Misbah pada Juli 2020. Kekayaan. Berstatus sebagai politisi elit di negeri ini, Ganjar memiliki harta kekayaan sebesar 11,7 miliar rupiah. Sebagaimana data dari LHKPN 2021, rincian kekayaan Ganjar meliputi tanah dan bangunan senilai 2,6 miliar rupiah. Lalu, 3 unit mobil dan 2 unit motor senilai 1,6 miliar rupiah. Kemudian, ada harta bergerak lainnya dengan nilai 705 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 6,8 miliar rupiah.
Sementara kekayaan Emil 2 kali lebih besar dibandingkan kekayaan Ganjar. Dari LHKPN 2021, total harta kekayaan Emil berada di angka 21 miliar rupiah. Dengan rincian, aset tanah dan bangunan senilai 19,4 miliar rupiah. Kemudian, alat transportasi dan mesin seharga 509 juta rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 367 juta rupiah, serta surat berharga 720 juta rupiah, kas dan setara kas berharga 4,3 miliar rupiah, harta lainnya sebesar 388,9 juta rupiah, dan utang sebesar 3,9 miliar rupiah. Terlepas dari itu semua, jikalau keduanya mencalonkan diri pada pemilu 2024 nanti, kira-kira siapa yang akan berjaya dan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Apakah Ganjar dari Partai PDIP atau Emil dari Partai Golkar? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.